Cintamu buat kami Tuhan. Sudah kasih yang seperti Kau yang mampu menerima kami pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
ibu semua kita bangkit lagi. Hanya itu berdua menyenangkan senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku menyenangkan dia.
umatku. Malah jadi tempat tidur. Harus lagi. Berikanlah kekuatanku yang tunjukkanlah kuasa-Mu ya umatku. Allah jadi tempat berdas. Malah sakit berdosa. Malah sakit bernasib.
Itu yang Tuhan mau, amin. Kasih dengan sepenuh tenaga. Haleluya. Jangan kasih setengah-setengah. Tuhan kasih kau tidak setengah, dia kasih lunas. Haleluya. Baik, mari siapkan persembahan. Kita tampilkan persembahan yang pertama. Gelar
Tuhan yang menjadi gembala atas hidup kami. Kau bertanggung jawab. Pujian ini menjadi doa kami pagi ini. Kelaparankah, aniayakah, ketelanjangankah,
pergumulankah, sakit penyakit tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih, dari kebajikan-Mu, dari pertolongan-Mu, dari anugerah-Mu, dari karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Kita berkata rahmat Tuhan itu selalu baru. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu baru. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu selalu baru. Setiap hari, setiap waktu. Pagi ini kami berdoa, serahkan anak-anak kami yang mereka akan mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa, urapi, penuhi semua anak-anak kami, dimeteraikan semua dengan kuasa firman, dengan meterai darah anak domba Allah. Kami semua, orang-orang tua, muda, besar, kecil, yang akan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, memberkati dan meteraikan setiap firman yang kami dengar. Kuduskan hidup kami agar kami bisa bersekutu dengan Engkau lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Terima kasih Tuhan. Para pria yang pagi ini mereka bisa melayani Tuhan. Tuhan tambahkan talenta, Tuhan tambahkan pengurapan, Tuhan tambahkan hikmat. Terima kasih buat semua pria menjadi panggilan agar mereka bisa melayani Tuhan di sebuah terobosan baru yang Tuhan kerjakan dalam para pria. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Tuhan baik, amin. Shalom. Tuhan baik, amin. Tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan kita. Iya. Senang sekali lihat para pria. Iya. Ini ada Kevin juga. Jadi mau bilang bapak-bapak salah, ada Kevin. Para pria yang melayani Tuhan. Saya juga kaget juga waktu mereka bilang, Papa nanti tanggal 9 kami yang melayani. Oh iya. Ya, ada Pak Didi, ada banyak pria di sini. Ke depan bisa melayani Tuhan. Amin. Iya. Semua ke depan akan melayani Tuhan. Ada Pak Kedor, ada Jeffrey. Iya. Ada sebelahnya Jeffrey siapa namanya? Niko. Iya. Ada banyak pria, ada Yusuf. Iya. Tema kita tahunan tenanglah aku ini jangan takut. Saya akan kolaborasi dengan tema pagi ini. Kenapa Tuhan bilang tenanglah aku ini jangan takut? Karena Dia akan bertanggung jawab atas hidup. Amin. Iya. Tema pagi ini saya akan kolaborasi dengan tema kita, tema tahunan gereja Bethany. Kita akan mengakhiri tahun ini, lalu tahun depan kita akan khotbah dengan tema yang baru. Tema pagi ini, Tuhan punya rancang bangun yang baru buat hidup, buat masa depan. Artinya Tuhan punya blueprint. Hidupmu ada dalam garisnya Tuhan, blueprintnya Tuhan. Hidupmu itu sudah ditentukan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan sudah menggariskan. Orang kadang kan biasanya kalau orang pergi ke orang pintar lalu, oh ini garis tanganmu ini hidupmu nanti susah. Enggak, Tuhan kita sudah menentukan hidup kita. Amin. Iya. Tuhan punya rancang bangun yang baru buat hidupmu, buat masa depanmu. Dengan kata lain, bahasa Putali bilang begini, Allah punya blueprint. Allah punya blueprint yang hebat buat hidupmu. Allah punya rancangan yang hebat. Allah punya masa depan yang hebat. Kalau hari ini dunia mengatakan engkau gagal, engkau orang yang tidak akan berhasil, tapi Allah punya rancang bangun yang baru atas masa depanmu. Amin. Kadang-kadang orang berpikir begini, saya punya masa depan atau tidak? Saya ini berhasil atau tidak?
Tidak, jangan bertanya akan dirimu kepada dirimu sendiri, tapi tangan Tuhan sedang merancang dan menenun hidupmu. Amin. Kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Kita lihat ayat-ayat ini 3, 2, 1. Mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, berfirmanlah, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita? Karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Israel tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Samuel sebagai nabi Tuhan, ketika itu waktu Tuhan suruh pergi mengurapi salah satu anak dari Isai di Betlehem, Samuel ketakutan juga. Bagaimana mungkin kalau Saul tahu dia akan membunuh aku? Tapi Tuhan punya jalan keluar. Amin. Ya. Tuhan memberikan solusi. Ini Tuhan yang perintah. Ayat selanjutnya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Tuhan bilang begini, urapilah bagiku. Artinya begini, siapa yang pernah tahu tentang Daud? Tidak ada. Orang Israel tidak menghitung dirinya. Orang Israel telah melupakannya karena dia ada di bukit-bukit, di balik hutan sana dalam padang penggembalaan. Apakah orang Israel pernah memikirkan tentang dirinya? Tidak. Waktu upacara pengorbanan, upacara pengudusan, 7 anak Isai saja yang ada, Daud tidak ada. Artinya begini, apakah papanya pernah berpikir bahwa anak saya sukses akan jadi pemimpin? Tidak juga. Hebat ya Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Kalau seorang nabi tiba di satu tempat, itu orang-orang disebut, ada kabar apa yang nabi ini bawa? Apakah ada kabar selamat? Ataukah ada pesan Tuhan tentang bencana? Atau kelaparan? Atau ada musibah yang akan melanda negeri ini atau kota ini? Atau tempat ini? Ataukah ada kabar selamat? Mereka datang menghadap nabi ini sambil gemetaran. Tua-tua di kota itu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Waktu upacara pengudusan itu Daud ada? Tidak ada. Seakan-akan Daud dilupakan, seakan-akan Daud dibuang. Memang dalam Talmud Yahudi itu Daud itu anak yang dibuang oleh ayahnya, karena ayahnya pikir itu bukan anaknya. Waktu masa panen gandum, ayahnya ada di ladang, dan itu musim dingin. Waktu istrinya Isai ini datang tidur di kemah itu, lalu Isai mendekati dia lalu tidur dengan dia. Istrinya pulang 3 bulan kemudian, masa panen gandum selesai. Isai pulang, istrinya hamil. Anak dari siapa? Saya ada di padang gandum, lagi memanen gandum. Dia pikir Isai ini bukan anak saya. Daud ini bukan anak saya. Isai pikir ini. Jadi waktu disuruh dia seperti dibuang, anak yang dibuang. Dia tidak dihitung, tidak dianggap. Dia bukan anak. Dia bukan anak saya. Kayak Mazmur 27 ayat 10 Daud yang menulisnya. Karena dia merasa bahwa dia dibuang. Alasan Mazmur 27 ayat 10 itu, namun walaupun
ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan, coba kita lihat Mazmur 27 ayat 10. Panelis bantu saya baca Mazmur 27 ayat 10, coba. Nah, kakak siapa Sondang tetap di sini aja. Mazmur 27 ayat 10. Dengan suara yang keras. Mazmur 27. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Iya, dia tulis ayat ini karena dia merasa bahwa dia bukan anak kandung Yesa. Daud ini anak yang sudah tidak dianggap lagi. Daripada saya membiayai kau susah, kau jadi ada anak yang gembalakan kambing domba. Pernahkah keluarganya berpikir tentang dirinya? Pernahkah sanak saudaranya berpikir tentang masa depannya? Tapi Daud dalam kesendiriannya menggembalakan kambing domba, 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya Isai. Setelah dia memberikan makan, minum lalu kenyang, lalu dia meraih kecapinya, lalu mulai menyembah Tuhan. Dia menyentuh hati Allah dengan penyembahannya. Nah, semua orang boleh melupakan dia. Seluruh orang Israel tidak pernah ingat akan dia. Tapi Allah di surga punya blueprint. Suatu saat dia akan bawa Daud dalam rancangannya, dalam rancang bangun yang baru yang Allah telah siapkan. Siapapun engkau pagi ini, Allah punya rancang bangun yang baru, Allah sedang siapkan itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirannya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dengar baik, Samuel ini yang peka dengan Tuhan saja salah. Dia pikir begini, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, ini anaknya yang kedua, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Semua tidak masuk dalam hitungan Tuhan. Waktu terjadi itu Daud ada. Hari itu Isai pikir Daud kalau bisa datang kan, hari ini Nabi mau tiba di rumah kita. Dia pernah diingat oleh ayahnya? Tidak. Sakit kan tidak? Kalau kita dilupakan. Ya. Hari itu dia tidak diingat, tapi Allah di surga masih ingat. Amin. Ya. Kasih tahu kiri kananmu, bilang ini Tuhan masih ada. Iya, Tuhan masih ada. Kau mau punya masa depan, punya cita-cita, Tuhan masih punya rancang bangun yang baru. Amin. Iya. Hari itu saya memikirkan begini, Isai melupakan anaknya yang bungsu. Semua yang hebat-hebat anaknya yang gagah, perkasa, tinggi, yang perawakannya bagus, disuruh tampil. Saya ingat sekali waktu Pak Yusat maju calon ketua KNPI, Tuhan menolong saya. Daud dia tidak pernah munculkan dirinya, tetapi Allah membawa dia. Amin. Amin. Mau seperti itu?
surprise buat engkau? Tuhan punya rancangan lebih hebat daripada rancangan manusia. Amin. Kita selesaikan ayat-ayatnya dulu. Demikianlah Yesaya menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Yesaya, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Hari ini kalau Tuhan tidak tetapkan, Tuhan tidak pilih kita, bagaimana hati kita? Dan tidak masuk dalam golongan atau hitungan orang-orang pilihannya. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. 7 orang tampil di depan Samuel, tapi hanya satu yang dilupakan. Yang ada di balik gunung, di balik bukit, di hutan belantara, yang menggembalakan kambing domba, tidak pernah mempromosikan dirinya, tidak pernah membawa dirinya, tidak pernah memunculkan baliho dan fotonya dan posternya, tetapi Allah tidak pernah melupakan orang-orang pilihannya. Yang setuju katakan amin. Ya, Allah tidak pernah melupakan. Dalam hayat kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi, dalam hayat kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Selesaikan 2 ayat lagi. Lalu Samuel berkata kepada Yesaya, ini anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Yesaya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Loh, hari itu Daud diistimewakan, kita belum makan dulu sebelum dia tiba. Artinya begini, rancangan Tuhan hari itu harus digenapi. Kita belum makan, belum pesta. Jangan dulu. Ada tujuan Tuhan hari ini terjadi dulu. Ada tujuan Tuhan. Tuhan suruh saya datang, tidak mungkin salah. Hari ini harus tujuan Tuhan harus terjadi dulu. Artinya begini, Samuel, tidak mungkin Tuhan suruh saya datang salah. Tidak mungkin pesan Tuhan, tidak mungkin perintah Allah, tidak mungkin amanat Tuhan, tidak mungkin titahnya itu salah. Saya disuruh ke rumahnya Yesaya orang Bethlehem itu. Tidak akan mungkin. Kalau Tuhan suruh itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan suruh itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah rancangkan, pasti digenapi. Ya. Samuel bilang, tidak akan kita makan hari ini. Kita belum makan dulu. Belum pesta. Tujuan Tuhan harus terjadi. Rancangan Tuhan hari ini harus terjadi. Di depan siapa? Di depan kakak-kakaknya. Di depan siapa? Di depan orang tuanya. Hari itu Tuhan buktikan bahwa Tuhan tetapkan Daud hari itu untuk memegang tampuk kepemimpinan di Israel. Ya. Kisah Daud ini hampir mirip kisah Yusuf. Yang abang-abangnya hampir membunuh dia, buang dalam perigi, lalu menjualnya. Dia kan anak bungsu. Daud juga anak bungsu. Lalu diproses, dijual ke pedagang Midian jual ke Potifar. Lalu dari rumah Potifar masuk penjara. Di penjara dia mendapat kasih karunia. Keluar dari penjara jadi perdana menteri. Lalu kakaknya datang untuk terjadi kelaparan di Bethlehem. Mereka datang mengambil gandum. Lalu dia bilang begini, saya ini yang Yusuf yang dulu kamu jual. Dia mau menyatakan, mau mengakui itu saja hatinya hancur. Dia masuk ke dalam kamar, harus nangis. Dia harus alami kelegaan. Lalu dia datang, dia berkata ke abang-abangnya, saya ini Yusuf yang dulu kamu jual. Tapi jangan takut. Kamu merekarkan hal yang jahat, tapi Tuhan merekarkan hal yang baik. Amin. Ya, untuk sebuah rancangan bangun yang baru. Allah punya blueprint yang baru buat hidupmu dan buat hidupku. Amin. Ya. Allah telah menggariskan. Hari ini apapun pergumulan malah takut, apapun keadaan malah takut.
Allah sedang merancang sesuatu yang baru untuk masa depan. Amin. Kita selesaikan hari ini. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ayat 13. Terakhir ya. Ayat 13 ada. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Lalu mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Sakitkah tidak diurapi di depan kakak-kakaknya yang telah dilupakan, yang tidak dihitung dalam bilangan orang-orang seisi rumahnya, tetapi Allah tidak pernah melupakan. Allah tidak pernah meninggalkan. Amin. Ya. Tidak dihitung tapi Allah hitung. Amin. Dibuang tapi tidak terbuang di hadapan Allah. Dilupakan tapi tidak terlupakan oleh Allah. Amin. Ya. Biar keluarga besar sukumu melupakan engkau, tapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Amin. Amin. Ya. Yang pertama dari tema ini, poin pertama, Allah memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Kandang kambing domba itu, orang bilang begitu, kenapa Tuhan pilih Daud di tempat kandang kambing domba? Ada yang mau protes sama Tuhan? Protes sudah, kau putus. Tuhan memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak pilih Daud di gereja, di bait Allah? Kenapa Tuhan tidak pilih Daud di tempat orang-orang suci, orang-orang benar? Pertanyaannya, kenapa di persekutuan atau komunitas orang-orang percaya? Kok di hutan belantara sana Tuhan pergi pilih Daud? Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Amin. Tuhan memilih orang yang tepat di tempat yang tepat. Yesus saja lahir di kandang, ada yang mau protes? Yesus, oh ini Tuhan baru. Kenapa mau lahir di kandang? Ada yang mau protes? Suka-sukanya dia. Amin. Ya, sasaran penyelamatannya itu umat. Makanya dia harus berinkarnasi jadi manusia, lalu dia harus menderita. Proses penderitaan yang kita alami, dia pernah alami. Artinya dia hanya bilang, jangan takut, dia tinggal di surga, lalu tidak pernah turun ke bumi, lalu oh Tuhan kan? Bukan. Tapi dia pernah merasakan penderitaan, sampai mati pun dia mau untuk dirimu dan diriku. Amin. Ya. Makanya semua yang Yesus bicara itu benar. Dia telah mengalami, dia merubah wujud, menginkarnasi dirinya. Dia harus menderita. Saya merenungkan Daud ini hebat sekali. Tuhan punya perhatian buat dia. Tuhan memilih orang tepat di tempat yang tepat. Mazmur 78 ayat 70, 71 dan 72. Mazmur 78. Kakak Yules dengan suara keras, suara yang lantang bantu Bapak baca. Mazmur 78 ayat 70, 71 dan 72. Ini proses Tuhan memanggil Daud. Dari mana Tuhan bawa dia? Kita lihat, silakan. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui. Datangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72. Dia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan. Terima kasih. Rupanya salah satu nilai plus Tuhan tertarik sama Daud itu hatinya yang tulus dan kecakapan tangannya. Dia cakap sekali.
Cakap bukan bicara tentang ganteng atau cantik, tidak. Dia cakap atau rajin mengerjakan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah. Waktu Saul buat kesalahan, Allah di sorga itu tidak kehabisan stok buat mempersiapkan pemimpin untuk Israel. Allah langsung berpikir, Samuel, jangan engkau sedih, bersusah hati, isi tabung tandukmu dan pergilah ke Bethlehem. Itu rancangan Allah. Jangan engkau sedih karena Saul, kesalahan Saul. 1 Samuel 16 tadi, ayat 1. Isi tabung tandukmu dengan minyak, pergi Urapi, salah satu anak dari Isai yang telah kupilih dan kutetapkan dia untuk menggantikan Saul. Allah punya rancang bangun, Allah punya ketetapan dan pilihan, Allah punya rancangan yang hebat. Pernahkah orang memikirkan tentang Daud? Tidak. Tuhan memilih orang tepat di tempat yang tepat. Kalau ada yang bilang, masa dari kandang domba Daud dibawa? Bukan dari sekolah pemerintahan dalam negeri di Bandung, STPDN. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan membawa siapa menjadi pemimpin atas kota ini. Tuhan membawa siapa menjadi pemimpin di tempat di mana Tuhan mau menempatkan tersebut Tuhan. Amin. Ya. Dipilihnya Daud hambanya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Artinya begini, Allah di Israel dia berpikir begini, Daud 2-3 ekor domba, kambing domba milik ayahnya Isai. Waktu bapaknya percayakan, dia bertanggung jawab serigala yang puas, harimau yang ganas yang datang, dia menangkap dan mencabik-cabiknya. Artinya begini, ketaatan, kesetiaan dan tanggung jawab bagaimana hewan saja dia bertanggung jawab, apalagi umatku Israel yang aku percayakan, pasti dia bertanggung jawab. Itu yang dibilang, kalau Tuhan percayakan hal yang kecil, kerjakan dengan tulus, setia dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kalau kita bilang, kalau Tuhan percayakan perkara-perkara yang kecil, kalau kau setia, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Apakah ada korelasi atau hubungan kandang domba dengan pemerintahan Israel? Tidak ada. Tidak ada hubungan tuh. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau jadi ketua, mau jadi apa, terserah dia. Amin. Hebat tuh Tuhan. Masih tahu kiri kanan. Saya lihat matanya, buka gigi, betul-betul tahu. Belum ngomong saya sudah tertawa itu bagaimana? Iya. Daud bertanggung jawab sekali. Kambing domba 2-3 ekor saja dia bertanggung jawab. Nyawa manusia lebih berharga daripada kambing domba. Makanya Tuhan dia kehabisan stok. Begitu Saul gagal, Tuhan pikir Daud akan jadi pemimpin buat Israel. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. Kolose pasal 3 ayat 23 bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Sama seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap, apapun yang hari ini kau kerjakan dengan tanggung jawab, dengan segenap hati. Nah, Daud kerjakan itu dengan segenap hati. Makanya dibilang ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Dia tulus. Mungkin waktu itu dia sudah tahu bahwa dia sedang dibuang oleh ayahnya. Tapi dia mau kecewa, dia mau salahkan keadaan, dia mau salahkan situasi. Tapi dia berpikir begini, saya menggembalakan dengan tanggung jawab, dengan ketulusan dan ketaatan. Penuh tanggung jawab. Setelah itu dia meraih kecapinya, lalu ketemu Tuhan dalam penyembahan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Bukan di gereja, di padang penggembala, di bawah pokok. Dia lagi pegang kecapi, lalu meraih kecapinya, lalu dia memegangnya. Tuhan adalah
gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Ya. Dia mulai menyembah Tuhan, mulai menyentuh hati Tuhan. Tuhan waktu dengar pujian itu, Tuhan waktu dengar penyembahan itu, Allah mulai bergerak turun dari tahtanya. Lalu pujian Daud, nyanyian Daud, Mazmur Daud itu jadi tahtanya tuh Tuhan. Amin. Ya. Mazmur 22 ayat 4. Pas rondanya bantu saya baca. Mazmur 22 ayat 4. Dia bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Waktu engkau menyembah, waktu engkau mulai memuji, saya ingat sekali sebuah kesaksian dari Bapak Watofa. Dia bilang begini, 4 hari meninggal, Tuhan bawa 2 hari ke neraka, lalu Tuhan bawa 2 hari ke surga. Lalu hari keempat itu hampir subuh, Tuhan bangkitkan dia. Lalu dia menyampaikan pesan surga dan neraka. 12 tahun kemudian Tuhan sudah panggil dia, sudah meninggal. Sekarang mama saja yang masih ada. Dia bilang begini dalam kesaksiannya, setiap minggu Allah di surga suruh semua makhluk itu tenang, sepi di surga. Kenapa? Mereka mau dengar pujian dari bumi. Di surga itu terjadi hening. Kalau kita kadang mengheningkan cipta di upacara, masih ada kebisingan kendaraan lewat. Di surga setiap minggu itu hening. Semua makhluk disuruh duduk. Para malaikat semua disuruh duduk. Kenapa? Hari itu Tuhan mau ada pujian yang naik dari bumi ke surga. Amin. Makanya hari Minggu jangan tidur, harus ke gereja. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, hari Minggu jangan malas. Amin. Iya, jangan tidur hari Minggu. Jangan malas ke gereja. Karena hari itu suaramu itu, hari itu jadi artis buat surga. Suaramu mau didengar di surga. Yang setuju kita berikan tepukan tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tahu orang-orang di rumah, hari Minggu jangan tidur. Hari Minggu jangan kerja, datang senangkan Tuhan. Karena hari itu kita masing-masing jadi artis buat surga. Iya. Kasih tahu suami, kasih tahu anak, kasih tahu istri di rumah. Hari Minggu itu Allah di surga menyuruh semua makhluk tenang, duduk dengan tertib. Dibilang sunyi hari itu. Saya masih ingat perkataannya 12-13 tahun yang lalu waktu saya mendampingi dia kakaknya. Bilang setiap hari Minggu itu semua makhluk di surga itu Allah suruh berhenti dari semua aktivitas. Allah mau mendengar nyanyian pujian dari surga. Amin. Waktu menaikkan pujian itu jadi tahtanya Tuhan. Itu tahtanya Bapa. Ayat 71, dari tempat domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya. Jadi tugasnya Daud itu jadi raja dan juga jadi gembala buat umat Israel. Dia menjalankan pemerintahan, tapi dia juga menjalankan penggembalaan. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Miliknya siapa? Milik Tuhan. Kalau lihat hari ini Israel diganggu, tidak ada satu negara pun yang bisa menghancurkan dan membantu Israel. Hari ini kemerdekaan Palestina itu hanya alasan. Yordania menang itu sudah Palestina sebenarnya. Tapi hari ini 8 negara Muslim yang ada di sekitar Israel, mereka mau membinasakan Israel. Israel tidak boleh ada sebuah negara. Tahun 48, 1948 Israel merdeka. Sudah tahu
1 tahun kemudian 8 negara Islam yang ada di sekitar itu menggempur Israel. Israel dia hanya menang dengan 300 tentara. Dia kalahkan 8 negara besar musuh di sekitar. Siapa yang mau mengganggu dia? Sebab Tuhan punya perjanjian atas Israel. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini mereka menghapus Israel, tidak akan bisa. Palestina itu hanya sebuah alasan. Untuk negara-negara Islam yang ada di sekitar Suriah, Arab Saudi, Yordania, mereka tidak mau Israel lahir tahun 1948. PBB tawarkan 2 solusi waktu itu. Palestina jadi negara, Israel jadi negara. Kalau hari itu Palestina mereka minta, terima. Hari ini semua tanah Israel ambil, tidak jadi diambil karena dia sebuah negara. Tapi hari itu mereka tolak. Tahun 48 Israel berdiri dan dia ambil semua tanahnya, direbut. Waktu mereka dibuang di pembuangan ke Babel, tanah-tanah Israel diambil oleh musuhnya. Waktu dia kembali 70 tahun kemudian, tahu Bethlehem saja itu ada di negara Islam. Kami tidur, saya dengan ibu tidur di hotel, itu batas teras hotel, kami menyeberangi itu sebelah itu. Bethlehem ini ada di daerah Muslim. Itu daerah Palestina. Sedangkan itu sejarah lahirnya Yesus. Kita waktu baik jelaskan, ya ini yang termasuk diambil waktu Israel dibuang dalam pembuangan. Israel melawan, tidak menyembah Tuhan, berontak sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kamu dibuang dulu. Ada didikan. Amin. Nah, termasuk Bethlehem juga akan diambil dalam waktu dekat. Dan itu tanahnya dia. Makanya waktu Benyamin Netanyahu berdiri di depan PBB dan bilang, hampir 1000 tahun kami menduduki tanah nenek moyang kami. Kami tidak akan pernah pergi. Demikian Injil di depan PBB. Dan kami akan kembali merebut. Dan Alkitab firman Allah menjelaskan tanah-tanah kami sejak nenek moyang kami. Hebat ya? Tuhan ya? Amin. Ya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara, yang kedua saya selesaikan dengan cepat. Tuhan memilih Daud. Tuhan punya rancangan bangun yang baru, atau Tuhan punya blueprint itu. Kenapa? Karena penyertaannya yang kekal, penyertaannya setia kepada Daud. Kita lihat 2 Samuel 7. Tuhan berkata kepada Daud bahwa aku senantiasa menyertai engkau. 2 Samuel 7 ayat 8, 9 dan 10. 2 Samuel pasal 7. Saya akan selesaikan dengan cepat. 2 Samuel pasal 7 ayat 8, 9 dan 10. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku. 2 Samuel 7 ayat 8, 9, 10, betul? Iya. Hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Tuhan bilang begini, akulah yang mengambil engkau. Aku telah menyertai. Ya, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau, aku melenyapkan segala musuh. Dan masuk serigala. Itu kan musuh. Aku yang menghalau. Aku yang melenyapkan semuanya. Segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Tuhan bilang begini, aku yang membuat namamu besar. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat, ada nama lain selain Tuhan? Tidak ada. Makanya Tuhan waktu ketemu Musa, dia bilang begini. Musa dia bilang begini, orang Israel kalau bertanya, siapa namamu? Tuhan bilang begini, beri kasih tahu umatku Israel. Namaku itu, aku adalah aku. Artinya begini, selain Tuhan tidak ada nama lain. Artinya begini, dia bukan diciptakan, dia ada dengan sendirinya. Kekal sampai kekal. Bumi ini boleh berlalu, dunia ini boleh binasa. Tuhan tetap Tuhan atas dirinya sendiri.
Dia Tuhan yang tidak pernah tergantikan posisinya. Makanya hari ini kau mau menyembah Tuhan atau tidak, kau mau menyenangkan Tuhan atau tidak, Tuhan tidak akan pernah tergantikan posisinya. Dia tetap Allah yang hebat. Dia akan bisa menggantikan dirimu dengan orang lain bisa menyembah Dia. Kalau hari ini kau tidak serius, Dia bisa bawa bangsa-bangsa lain, agama lain yang tidak kenal Tuhan. Dia bisa menyatakan dirinya kepada mereka untuk datang menyembah Dia. Dia saja bilang batu-batunya akan menyembah Tuhan kalau kamu tidak menyembah aku. Yesus waktu masuk ke Yerusalem. Makanya bangsa-bangsa lain yang di luar bilangannya Tuhan bisa tahu. Kalau ada Pak Didi, Ibu Marini, kalau mereka bisa ikut Tuhan, itu dalam rancang bangunnya Tuhan bawa untuk menyembah Dia. Amin. Iya. Suka-sukanya Tuhan. Dia mau bawa siapa? Dia mau tangkap siapa? Dia mau menyatakan dirinya kepada siapa? Terserah Dia. Amin. Ya. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Nah, Tuhan yang menanamkannya. Hari ini Israel mau dibantai? Tidak. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah. Tuhan yang menaruh mereka, Tuhan yang menanamkannya. Benyamin Netanyahu bilang begini, 1949 kami dengan 300 tentara kami menang perang atas 8 negara Islam yang royok kami. Tapi hari ini kami punya angkatan perang yang lengkap, pasukan yang lengkap, peralatan perang yang lengkap. Kami siap menghadapi siapa saja. Tuh bayangkan. Waktu itu tahun 49, 1 tahun setelah mereka tidak punya pasukan perang, masih tradisional. Tapi hari ini semua negara, hari ini semua alat yang kita pakai, HP, laptop, semua Dia yang kendalikan. Belum ada hikmat Tuhan yang bisa menyamai bangsa-bangsa lain, bisa menyamai seperti hikmat Tuhan yang ada di Israel. Belum ada. Belum ada. Tuhan memang khususkan mereka. Terjadi itu. Kenapa? Agar seluruh bumi tahu tangan Tuhan masih berkuasa atas Israel. Amin. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kita tidak bisa menyangkal itu. Sampai hari ini. Tuhan bilang sama Abraham, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Makanya lihat, siapa yang mengutuk Israel pasti kena kutuk, siapa yang memberkati Israel pasti diberkati. Dalam buku intelijennya Israel, itu Palestina itu hanya sebuah alasan. Negara-negara Muslim yang ada di sekeliling Israel, mereka tidak mau Israel pernah jadi negara. Sampai hari ini mereka mau Israel dihapus. Tapi Tuhan yang menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau, aku yang membuat namamu masyhur, aku yang akan membuat namamu besar. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Hebat ya? Amin. Ya. Tuhan punya blueprint atas hidupmu. Tuhan punya blueprint yang baru dalam setiap hidup kita. Pertama, Tuhan memilih orang yang tepat untuk tempat yang tepat. Yang kedua, Tuhan setia menyertai. Kalau itu dua hal itu terjadi, pasti kapasitasnya Tuhan bawa naik. Pasti naik. Bukan turun. Daud dari jaga kambing domba, lalu suatu saat terjadi perdebatan di istana raja waktu Saul diizinkan Tuhan roh jahat yang dari Tuhan menghinggapi Saul. Ayat ini kadang orang bertanya, Tuhan ada roh jahatnya kan? Artinya diizinkan Tuhan karena Daud melawan Tuhan, Saul melawan Tuhan.
yang pintar main kecapi. Kalau ada orang yang bilang, saya pernah lihat salah satu anak dari Isai di Bethlehem, pintar main kecapi, dia penuh roh Tuhan. Lalu Saul bilang, kalau bisa pergi bawa dia. Lalu Daud dijemput. Dia belum jadi raja. Dia main kecapi di depan Saul. Alkitab bilang begini, waktu Daud main kecapi, roh jahat yang dalam diri Saul pergi. Kenapa? Ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau, aku akan membuat namamu besar. Main kecapi, lalu Saul pergi perang. Alkitab menulis begini, 1 Samuel 17, 18, 19 kalau baca, Daud yang pegang senjatanya, belum tembak, masih pegang-pegang. Daud yang pegang, lihat ini senjata ya. Oh ini pelakuknya, cara tembaknya. Jadi coba-coba, jangan, kok belum waktu untuk tembak. Baru pegang. Saul pergi berperang kemana-mana, Daud pegang senjata. Suatu ketika Daud diizinkan masuk dalam prajuritnya Israel. Masuk dalam prajurit Israel, lalu perang begini, Daud mengalahkan. Ini yang pimpin perang ini Saul. Daud mengalahkan orang lebih banyak daripada Saul. Suatu ketika mereka pulang perang, perempuan-perempuan di Israel, mereka bernyanyi begini, Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu, Daud mengalahkan berlaksa. Sejak itulah Saul sakit hati. Saya harus habisi dia. Jangan sampai jabatan raja ini suatu saat berpindah kepada dia. Saul mulai sakit hati terhadap Daud. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Lalu lompat ayat 30. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 30. 3, 2, 1. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Namanya besar. Tuhan mulai bawa dia upgrade. Dia dari prajurit akhirnya jadi pemimpin, panglima perang. Dalam posisi seperti itu dia belum jadi raja, belum. Sewaktu dia main kecapi, lalu Saul tenang, dia pulang lihat tanggung jawabnya, 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Dia pulang. Waktu Israel berhadapan dengan Filistin, dia kan tiba dari padang penggembalaan. Papanya Isai bilang ke Daud, pergi lihat abang-abangmu di medan perang. Apakah mereka masih hidup? Bawa kabar selamat dari medan perang kepada papamu ini. Daud bawa bekal. Pergi lihat abang-abangnya siapa? Syama, Eliab, Abinadab. 3 orang anaknya yang besar ini ikut dalam pasukan tentaranya Israel berperang melawan Filistin. Kok pergi lihat mereka? Daud datang begini. Si Goliat sedang tampil tentang pasukan Israel. Daud datang bilang, siapakah dia? Orang yang tidak bersunat itu, yang berani-beraninya menantang barisan Allah Israel. Kata-katanya seperti itu. Siapakah dia? Orang yang tidak bersunat itu. Ini anak muda yang tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi hari itu seluruh pasukan Israel dan Saul gemetar ketakutan. Karena apa? Goliat yang tampil. Ketakutan. Jenderal mau bintang 4 ke bintang 5 hari itu ketakutan. Tetapi Daud, anak kampung yang diurapi Tuhan, dalam blueprintnya Tuhan, dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, dia tiba di medan perang. Amin. Ya. Dia bilang, aku akan pergi berhadapan dengan dia. Lalu orang sampaikan pesannya kepada Saul, ayo anak muda, anak ini saya berani sekali. Semua orang lain ketakutan, Goliat pergi mau ketemu Goliat. Dia pergi berapa? Saul bilang, oh ini, siapa dia? Dia datang menjelaskan biodatanya. Hambamu ini anak
dari Isai, orang Bethlehem. Dia memperkenalkan biografinya. Siapakah dia? Status dirinya. Pekerjaan hambamu ini menjaga kambing domba. Hanya 2-3 ekor. Sederhana dia menjelaskan. Kadang-kadang serigala yang buas, dia datang mau menerkam. Ku kejar dan ku hajar, ku cabik-cabik serigala itu. Kalau hari ini hanya Goliat, saya pergi seperti serigala yang buas. Hari ini saya akan taklukkan. Ini dengan iman di depan Saul dia ngomong. Hebat sekali ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti salah satu harimau yang saya cabik-cabik, hari ini kepalanya akan kupancung, tubuhnya akan kuberikan kepada binatang buas, dan dia akan dimakan burung di udara. Ini kata-katanya Daud di hadapan Saul yang jadi raja, yang suka mengalahkan musuh, tapi hari itu tawar dan kecut hati. Daud bilang, aku akan pergi, aku akan mengalahkan dia. Dipakaikan pakaian perang, perlengkapan perang Saul. Daud bilang begini, aku tidak biasa menggunakannya, untuk berjalan saja aku tidak bisa. Lalu dia melepas, lalu dia datang ketemu Goliat. Goliat punya pakaian perang lengkap, ketopong, baju sirah lengkap, tembaga yang menjaga lututnya semua lengkap, ketopong keselamatan lengkap semua. Daud datang dengan kartabel. Goliat punya pedang. Waktu Daud datang dengan kartabel, Goliat bilang begini, kau kira aku ini anjing kan? Orang tanya kartabel. Lalu Daud dia bilang begini, hari ini seluruh bumi tahu bahwa Tuhan Israel punya Tuhan. Ini kata-katanya Daud. Hari ini seluruh bumi tahu, semua bangsa tahu Israel punya Tuhan. Jadi berkenalkan Tuhan yang disembah oleh orang Israel, Tuhan yang sama kita hari ini sembah di dalam nama Yesus. Yang setuju kita berikan kemuliaan. Hari ini seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan yang hebat. Hari ini dengan nama Tuhan, aku akan taklukkan engkau. Kepalamu akan kupancung, tubuhmu akan kuberikan kepada burung di udara akan memakan. Begitu dia lepas kartabelnya atau alih-alihnya, tahu ada ruang udara di testanya Goliat. Itu kecil saja. Allah membawa batu itu masuk di ruang udara. Goliat turun. Alkitab menulis Daud berlari menghunus pedangnya Goliat, lalu memancung kepalanya. Tepas kepalanya, kasih putus dan tubuhnya. Bawa kepalanya di kanan menghadap Saul. Siapakah dia? Orang yang dipilih oleh Tuhan di tempat yang tepat. Amin. Tuhan bawa naik, bukan tuh. Kita tunggukan kepala kita berdoa. Oleh anugerah-Mu pagi ini kami mendekatkan firman. Pengurapan-Mu kami butuh, penyertaan Tuhan kami butuh, pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan kami butuhkan. Terima kasih pengajaran-Mu, firman-Mu, biar jadi rema dimakan setiap sel-sel tubuh kami, setiap sel darah kami. Firman-Mu dimintai ke dalam otot, tulang, seluruh kulit tubuh kami, agar sakit penyakit tidak menguasai diri kami. Firman-Mu adalah pedang, Firman-Mu adalah kekuatan, Firman-Mu itu adalah jaminan hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang luka dipalur oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Bapak-Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman pagi hari ini dahsyat sekali. Amin. Amin. Macam belum puas kan? Saudara merasakan itu. Amin. Jadi ingat minggu depan datang lagi banyak saudara semua. Amin. 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 Dahsyat. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman berjalan sampai kita berikan persembahan yang kedua kepada Bapak Sekretaris. Selanjutnya saya
Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, luar biasa. Apakah hari ini kita diberkati? Amin. Amin. Jadi kami yang duduk di belakang sangat menikmati sekali hari perkataan ini. Luar biasa ini kata firman Tuhan yang memotivasi supaya kita lakukan yang terbaik untuk di hadirat Tuhan. Mari yang diberkati hari ini mari lambaikan tangan. Luar biasa. Tuhan akan melawat dan mengerjakan setiap apa yang kita kerjakan. Baik, kita masuk ke sesi berikut, yaitu ruang pengumuman. Dengan tegas dan lantang kita sama-sama membaca Yesaya 41 ayat 9. 1, 2, 3. Sama-sama katakan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendeklarasikan perjanjian pelajarannya bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Akan menjadi kuasa kehidupan istana negara. Tuhan selalu memberkati pekerjaan aku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan orang-orang. Bisa dan terusan akan menjadi. Tuhan akan memberkati Tuhan ada dalam hidup. Dalam nama Yesus. Ini lagi. Tuhan yang menghibur, menguatkan, mengokohkan
Firman-Mu adalah jaminan atas hidup kami. Terima kasih. Oh Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menuntun kami, mengajari kami, oh Bapa yang membawa kami dari latar belakang masa lalu kami masing-masing. Seperti Daud punya biografi dan latar belakang, pekerjaannya, aktivitasnya. Waktu dia tampil di depan Saul, dia menjelaskan status dirinya, siapa dia. Dia menjelaskan tentang biografinya, siapa dia sebenarnya. Dia menjelaskan tentang pekerjaannya, apa pekerjaannya. Mungkin dunia di Israel di saat itu tidak terlalu menghiraukan tentang pekerjaan penjaga domba, tetapi hari itu Allah memperhitungkannya. Allah memperhitungkannya. Allah menganggapnya Daud orang yang sangat tulus hati, orang yang cakap mengerjakan perkara-perkara kecil yang Allah percayakan. Maka Tuhan bawa, Tuhan percayakan dia perkara yang besar. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman pengajaran. Kami bersyukur buat firman yang menjadi rema buat kami pagi ini. Terima kasih. Semua umat-Mu yang hadir, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, semua pasti diberkati. Allah punya rancangan yang baru. Allah punya blueprint. Allah punya rancangan yang hebat buat masa depan kami semua. Terima kasih. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami juga berdoa pagi ini buat Ibu Vero dan Pak Aman yang sedang bergumul untuk pemulihan Ibu Vero, keluarga besar Burung yang berdoa dan bergumul untuk kesembuhan Ibu Vero. Bapak, kami berdoa, dokter kalau hasil diagnosa dokter nyatakan dia gagal ginjal, kami percaya Allah masih bekerja. Allah masih mengadakan mujizat dan tanda. Allah masih berkarya sampai detik ini. Berikan kesempatan untuk dia hidup agar dia bisa melayani Tuhan. Kami minta anugerah dan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ginjalnya yang mengalami gangguan sembuh oleh darah anak domba. Semua ginjalnya yang rusak Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru. Kakinya yang bengkak-bengkak Tuhan sembuhkan. Semua organ tubuhnya mengalami kelemahan, mengalami gangguan, kami tahu Allah sanggup memperbaikinya. Allah sanggup menyembuhkannya. Allah sanggup memulihkannya. Allah sanggup membenahinya. Terima kasih. Tubuh kami adalah bait Allah. Waktu rusak, waktu mengalami masalah, waktu mengalami kendala, kami hanya kembali ke bengkelnya Allah. Mekanik di bengkel itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang membangun tubuh kami. Allah sendiri yang menata tubuh kami. Allah sendiri yang menenunnya. Maka waktu rusak dan lemah pun Allah bisa berhadiran untuk mengerjakan pekerjaan pemulihan, untuk mengerjakan pekerjaan kesembuhan, untuk mengerjakan mujizat atas setiap yang sakit. Pagi ini kami berdoa Allah berhadir, Allah beromnipresent atas kehidupannya Ibu Vero. Terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa buat keluarga Pak Didin dan Ibu Manini. Semakin hari semakin Tuhan bawa mereka, semakin hari semakin mereka melangkah melihat Tuhan di depan mereka. Tuhan jadi pemimpin barisan depan mereka, Tuhan yang sama menjadi penutup barisan belakang mereka. Artinya Tuhan Yesus jadi gembala atas keluarga rumah tangga daripada Pak Didit dan Ibu Manini. Anak-anak mereka diberkati, anak mantu dan cucunya diberkati. Terima kasih Ibu Devi dan anaknya yang sedang pendidikan dokter. Ella, Tuhan kau berkati. Keponakannya dengan anaknya yang ada di Surabaya, Tuhan kau berkati. Mereka ada dalam blueprintnya Allah.
keluarga-keluarga hamba mereka dalam rencana bangunnya Allah. Semua kami tanpa terkecuali ada dalam rencana bangunnya Allah. Terima kasih. Jemaat yang lemah, yang sakit, yang mengalami kesibukan dan tidak mengambil bagian dalam ibadah pagi ini, kami berdoa. Minggu-minggu kerja yang baru, minggu-minggu ibadah kami dalam minggu-minggu akan datang, mereka boleh mengambil bagian dalam ibadah-ibadah pertemuan raya kami dengan Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk semua kegiatan pelayanan dalam minggu berjalan. WBI besok hari Kamis pertemuan pemuridan. Semua yang mengikuti kelas pemuridan peserta akan mempraktikkan present worship. Tugas yang harus dikerjakan dan harus sesuai. Walau pujian sesuai dengan tema Tuhan menolong para peserta. Ibadah fellowship sebentar jam 5 sore di Jemaat Sion Kingdom Merdeka. Pada doa puas hari Sabtu, semua pelayan hamba Tuhan jemaat, kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan salah. Terima kasih. Berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri Tuhan, berkati perpuluhan misi diakoni, persembahan perpuluhan pembangunan, persembahan syukur dalam bentuk kolektif. Tuhan juga memberkati hamba. Berdoa Tuhan kembalikan berlipat kali ganda ke lumbung-lumbung anak-anak SD, SMP, SMA yang akan ulangan akhir bulan November sampai awal Desember. Ulangan sekolah, ujian sekolah yang akan lulus SMA, SMP, dan SD. Tuhan memberikan hikmah. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat. Mari semua umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Kita akan menerima berkat. Anugerah dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, kuasa penghiburan, penyertaan dan hikmat dari Roh Kudus turun ke atas kita siang ini hingga harinya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kita terima semua janji berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan tepukan tangan yang meriah.